Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdullah Kedafi Hasri dan rekan sekelompok saya Muhammad Rafi. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang pelanggaran kode etik yang terjadi di sebuah kasus yaitu jatuhnya kren LRT Palembang. Yang halaman pertama akan dibacakan oleh Muhammad Rafi. Silahkan. Eh, Alat berupa kren yang digunakan untuk pembangunan kereta ringan atau light rail transit atau LRT Palembang, Sumatera Selatan, jatuh pada Selasa tanggal 1 bulan 8 tahun 2017 pukul 2:55 waktu Indonesia bagian Barat. Selain kren seberat 70 ton, boom dari kren berbobot 80 ton juga ikut roboh dan menghantam rumah warga di sekitar lokasi proyek. Kepala proyek LRT Palembang Mas Udi jauh hari mengatakan, sebelumnya penggunaan kren tersebut telah diperhitungkan dalam dapat mengangkat kotak baja atau steel box dan mengakomodasi area sempit. Kren 70 ton terguling diduga efek penurunan tanah secara tiba-tiba pada alas landasan kren, ujar Mas Udi. Dia menjelaskan, terdapat dua kren yang digunakan di lokasi kejadian. Selain kren seberat 70 ton, ada kren lainnya yang berbobot 80 ton. Pada 30 Juli 2017 atau 2 hari sebelum kejadian, kedua koin ini telah diinspeksi sebelum masuk atau dimobilisasi ke lokasi Steelbox. Ini adalah gambar contoh dari kesala- eh, kesalahan kejadian yang ada pada lokasi. Lalu selanjutnya, kemudian pada 31 Juli 2017, koin berbobot 80 ton dan 70 ton tersebut tiba di lokasi LRTM Zona 4. Pukul 22:30 waktu Indonesia Barat, petugas proyek melakukan penutupan jalan untuk proses penataan alat kren. Berikutnya, pemasangan pelat baja sebagai landasan trek area untuk area P672 kren 70 ton. Setting pelat baja 4 lembar penggunaan alat berat voucher. Jelas Maudi. Selanjutnya, pada 1 Agustus 2017 pukul 1:30 waktu Indonesia bagian Barat, petugas melakukan tes beban yang hasilnya adalah kren aman digunakan, sehingga pekerjaan pengangkatan beban dapat dilaksanakan. Kemudian, mulai pukul 1:30 jam 2 waktu Indonesia Barat, dilakukan persiapan pada area pengangkatan steelbox dengan pemasangan barrier ini diikuti proses pengangkatan segmen steelbox untuk area P672. Pada pukul 2 sampai 2:55 waktu Indonesia bagian Barat, dilakukan proses pengangkatan steelbox selama proses tersebut tidak ada tanda-tanda kelebihan beban pada indikator lampu kren. Tiba-tiba, di tengah proses tersebut, koin 70 ton terguling. Ini termasuk force majeure karena kondisi di bawah tanah tidak dapat diketahui secara visual, kata Masudi. Kata force majeure itu tersebut mengartikan sebagai ketidakdapatannya untuk mengetahui suatu hal yang akan terjadi. Lalu selanjutnya, penanganan saat kejadian sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, di tempat terjadinya perkara TTP, ada dua operator koin yang sedang bekerja, yaitu Andri dan Baktiar. Masing-masing operator membawa kendaraan crawler dengan mengangkat tempat rel RLT. Mereka hendak memasang steelbox dari bawah ke atas. Ketika steelbox sudah di atas, jalan existing amblas dan jalan di sekitar kren keretak, sehingga menyebabkan kren yang dibawa Andri seberat 70 ton terjungkal ke depan. Kejadian ini diikuti boom kren seberat 80 ton yang dibawa oleh Baktiar ikut terjatuh. Kemudian steelbox tersebut terjatuh di atas dua rumah warga milik keluarga Haji Saiful, terang Mas Udi. Selanjutnya, imbuh dia, Andri dan Baktiar membantu untuk mengevakuasi warga di dalam rumah Saiful. Seluruh pekerja rental alat berat pun mendatangi Polresta Palembang untuk melapor dan meminta bantuan. Sebelum dilakukan pengangkatan, telah dilakukan sosialisasi kepada warga sekitar bahwa akan dilaksanakan kegiatan pengangkatan steelbox girder, kata Mas Udi. Baik, selanjutnya. Dan dikembalikan kepada moderator. Ya, baik. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Terima kasih kepada Muhammad Rafi. Di sini kita memiliki line drawing yang memiliki keterangan NP adalah kegagalan dalam konstruksi dan PP adalah keamanan dan keselamatan di sekitar lokasi yang harus terjamin.
Berikut bisa dilihat line drawingnya. Nah, ada juga beberapa contoh hipotesis, yaitu yang pertama melakukan penutupan jalan untuk proses penataan alat kren sebelum dimulainya konstruksi yang seharusnya dilakukan oleh apa oleh para insinyur. Yang kedua itu melakukan pencegahan dengan memindahkan tempat tinggal penduduk sementara guna mencegah hal yang sangat tidak diinginkan. Lalu yang ketiga melakukan pengawasan setiap saat di jalur yang telah diberikan barikade. Lalu ada yang keempat yaitu melakukan pengecekan secara rutin terhadap kondisi sekitar yang meliputi segala hal ya termasuk tanah dan yang lain-lain. Lalu di sini kita memiliki flowchart masalah yang terjadi pada kasus ini. Ada pembangunan kereta LRT yang pertanyaan yang harus yang dapat menghindari masalah yaitu seperti sudahkah dilakukan pengecekan terhadap kren yang dijawab oleh kepala kren ini sudah dilakukan. Lalu sudahkah dilakukan pengujian dua kren di lokasi kejadian tersebut yang dijawab kembali oleh kepala proyek itu iya sudah dilakukan. Lalu yang ketiga, sudahkah dilakukan penutupan jalan sebelum dimulainya konstruksi? Dan ini juga sudah dilakukan oleh kepala proyek. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu sudahkah dilakukan uji ketahanan tanah pada lokasi kejadian? Di sini tidak dilakukan uji ketahanan tanah, jadi terjadi insiden tersebut. Lalu ada ke kolom ada konflik konflik problem, yaitu konflik masalah yang terjadi yaitu tidak kuatnya tanah yang ada di lokasi untuk menahan dua kren secara bersamaan. Bukan hanya itu juga, kegagalan yang terjadi juga berdampak ke warga sekitar, yaitu mengenai rumah mereka yang masih dihuni. Kegagalan dari insinyur yaitu terletak pada ketidakbiasaannya mereka untuk mengecek kondisi tanah yang ada di lokasi kejadian. Jadi tanahnya tidak dikalkulasikan dengan baik dan bagaimana sehingga terjadi insiden tersebut. Dan ini adalah referensi kami. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya Abdul Qaddafi Asri dan rekan saya Muhammad Rafi. Saya tutup di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.